Bismillahirrahmanirrahim. Rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP diibaratkan sebagai sebuah peta perjalanan bagi seorang guru, di mana dengan RPP proses pembelajaran akan lebih terarah dan efektif. Di antara manfaat RPP, yang pertama, RPP membantu guru dalam merencanakan pembelajaran, mulai dari pemilihan materi, metode, serta evaluasi yang jelas. Yang kedua, efektivitas waktu. Dengan RPP, guru tidak lagi bingung saat menyampaikan materi ajar di kelas sehingga waktu pembelajaran bisa lebih efektif. Yang ketiga, dengan RPP, guru bisa menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan setiap siswa. Dan yang terakhir, manfaat RPP adalah membantu siswa dalam memahami pelajaran dengan lebih mudah sehingga bisa meningkatkan hasil pembelajaran mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Maulana Rahma ingin memaparkan apa sih pentingnya atau manfaat dari RPP. RPP adalah kepanjangan dari Rencana Pembelajaran Pekanan. Dari pengalaman saya sendiri, bahwasanya RPP itu termasuk salah satu langkah pertama atau langkah penting untuk sebelum memulai pelajaran. Karena apa? Karena di RPP sudah tertulis, sudah terstruktur semua rangkaian apa yang akan kita lakukan dari jam pertama masuk hingga jam pulang, sebelum pulang, seperti itu. Jadi kita tidak bingung lagi apa yang akan kita sampaikan dari judul materi, isi materinya apa, kemudian setelah materi itu kita akan pelajaran apa, dan misalnya ada pelajaran Al-Quran, kita sudah sampai di surah apa atau juz apa. Atau ada pelajaran hadis. Nah, hadis ini sudah tertulis juga di RPP tersebut. Hadisnya tentang apa, kemudian dan di RPP juga kita jabarkan manfaat atau benefit atau hikmah dari hadis tersebut atau ayat-ayat tersebut. Jadi memudahkan kita ketika kita bingung kita apa yang kita lakukan, kita bisa melihat RPP untuk persiapan sebelum memulai pembelajaran. Baik, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang guru. Sebagai seorang guru, saya menyusun RPP terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Saya sangat merasakan manfaat daripada RPP. Di antaranya adalah yang pertama, dengan adanya RPP, guru bisa merancang cara dan metode pembelajaran yang menarik bagi siswanya. Rencana pembelajaran akan lebih tertata dengan jelas dan sistematis. Waktu untuk memberikan pembelajaran itu sudah teratur. Kemudian materi yang disampaikan akan dilakukan dengan waktu yang sudah dibuat. Guru juga bisa memprediksi kapan materi dimulai dan selesai. Guru juga dapat lebih mudah membuat refleksi terhadap pembelajarannya. Guru juga bisa melihat lagi apa yang harus dilakukan kalau kelas kurang efektif dan kurang menarik. Sekian manfaat daripada RPP yang saya kemukakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Safitri, mahasiswi Institut Agama Islam Jamiatul Khair Jakarta, ingin memaparkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran tahfiz di MTS 35. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisi panduan bagi seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. RPP memuat secara rinci tentang apa yang akan diajarkan, bagaimana cara mengajarkan, dan bagaimana cara mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Rencana pelaksanaan pembelajaran tahfiz di MTS Negeri 35 Jakarta dengan target hafalan 1 juz per semester di kelas 1, 2, dan 3.
dengan alokasi waktu 120 menit per hari atau 3 kali pertemuan per pekan di semester ganjil dan genap. Kompetensi dasar. Di sini ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, tahsin. Kedua, tahfiz. Ketiga, murojaah. Dan keempat, wawasan ayat Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan menghafal bersama di kelas, diharapkan siswa dapat dengan benar untuk memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid yang benar, menghafal, kemudian memurojaah hafalan yang sudah dihafalkan, menyebutkan nomor ayat dan halaman yang dihafal, kemudian memahami ayat-ayat pilihan dalam Al-Quran. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan, kedua, kegiatan inti, dan ketiga, kegiatan penutup. Baik, pertama pendahuluan. Pendahuluan dibagikan menjadi 4, ada 4 item. Yang pertama, mengucapkan salam, muqaddimah, dan berdoa bersama. Kedua, mengabsensi siswa pada hari ini serta menanyakan kabar mereka. Selanjutnya, ice breaking atau tausiah dan memberi motivasi Qur'ani terhadap siswa. Selanjutnya, murojaah hafalan yang sudah dihafal dengan durasi waktu 50 menit. Kemudian, kegiatan inti. Baik, di kegiatan inti ada membaca ayat yang akan dihafal pada hari ini. Kemudian mengkaji hukum-hukum tajwid dalam ayat yang dihafal. Kemudian melihat Al-Quran per waqaf jika ayatnya panjang, atau per ayat jika ayatnya pendek. Kemudian membaca bersama-sama kalimat per waqaf atau per ayat yang sudah dilihat tanpa melihat mushaf. Selanjutnya, mengulangi bersama-sama apa yang telah dihafalkan dari pada hari ini. Selanjutnya, lanjut ke kalimat setelahnya atau ke ayat selanjutnya dengan mengikuti langkah poin ke-3 sampai dengan poin ke-5 dari kegiatan inti. Lalu mengulang bersama kalimat atau ayat dari awal sampai terakhir pada hafalan hari ini dengan durasi waktu lebih kurang 60 menit. Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan penutup, guru beserta siswa akan mengulang hafalan bersama-sama dari ayat yang sudah dihafal sebelumnya sampai hafalan pada hari ini. Kemudian guru akan memberikan tugas kepada siswa untuk memurojaah hafalan dan mendengarkan murotal per hari minimal 30 menit. Kemudian berdoa dan salam dengan durasi waktu lebih kurang 10 menit. Yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahsin, yang kedua tahfiz, dan yang ketiga pembiasaan. Penilaian pembelajaran tahsin dinilai dari siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian siswa memahami tentang kaidah tajwid dasar. Dan yang kedua adalah penilaian pembelajaran tentang tahfiz. Siswa mampu menghafal 1 halaman per pekan. Kemudian siswa mampu diuji sambung atau menebak nomor ayat per halaman. Kemudian siswa mampu mentasmi'kan per surat, bahkan 1 juz dalam 1 semester. Nah, dan yang ketiga adalah penilaian tentang pembiasaan, di mana santri terbiasa murojaah hafalan, santri atau siswa terbiasa mendengarkan murotal setiap harinya minimal 30 menit per hari. Serta siswa terbiasa untuk menghafal 1 halaman per pekan. Demikian pemaparan saya tentang RPP yang telah saya terapkan di Madrasah MTS Negeri 35 Jakarta.
Mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.